Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada hari ini Minggu 5 Juli 2020, kita masuk di minggu keempat setelah Trinitatis. Dan video ini ditujukan kepada seluruh warga jemaat HKBP Pondok Cabe yang tidak bisa mengikuti peribadahan di gedung gereja, sehingga tetap beribadah di rumah masing-masing. Dan firman Tuhan yang akan diperdengarkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sungguh menyenangkan kalau kita bisa hidup di zona yang aman, bahkan membuat kita merasa nyaman. Lalu ketika diminta untuk keluar dari zona aman dan zona nyaman tersebut, kerap kali ada pergolakan batin yang mungkin dirasakan secara manusiawi. Firman Tuhan yang diperdengarkan pada hari Minggu ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana Abram dengan karakter taat akan perintah, dia menunjukkan kesetiaannya terhadap perintah Allah. Ketika Allah meminta Abram berangkat menuju ke tanah Kanaan, karakter itu ditunjukkan oleh Abram. Tentu Allah memanggil Abram sedemikian rupa bukan tanpa rencana dan bukan tanpa tujuan. Bahkan Allah berikan jaminan, Allah berikan janji kepada Abram kalau dia taat, ketika dia lakukan apa yang Allah perintahkan. Firman Tuhan menuliskan
bahwa ketaatan itu akan mendatangkan berkat bagi kehidupan Abram. Ayat 2 dikatakan dengan jelas di sana, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, lalu namanya akan masyhur." Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentu bukan karena berkat itu saja yang membuat Abram tergerak hatinya menaati perintah Allah, tapi kesetiaan Abram akan perintah Allah menunjukkan ketaatannya untuk melakukan yang Allah perintahkan, sehingga apa yang Allah janjikan itu bukan menjadi fokus utama dari Abram ketika dia melakukan apa yang Allah perintahkan. Abram tahu bahwa fokusnya adalah Allah yang memberi perintah tersebut. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, rencana Allah, waktu Allah tentu kita yakini sebagai rencana yang sungguh amat baik, dan waktu Allah adalah waktu yang paling tepat, waktu yang paling indah. Kalau rencana Allah itu sungguh amat baik dan berguna untuk kebaikan setiap ciptaan, maka kita pun belajar berproses akan setiap tahapan-tahapan dalam perencanaan Allah. Sebab ketika kita lanjutkan membaca ayat 10 bahkan sampai ke pasal selanjutnya, kita bisa lihat bagaimana Abram pun berproses dalam panggilan Allah tersebut. Abram pada bahagian selanjutnya bahkan melakukan penipuan terhadap Raja Firaun ketika dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya. Dan tahapan proses selanjutnya hingga pemenuhan janji Allah dinyatakan kepada Abram. Tapi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Ketika Abram merasa hidupnya diberkati oleh Allah, maka hidup yang diberkati itu juga dia harus menjadi berkat bagi orang di sekitarnya, bagi lingkungan di sekitarnya. Menerjemahkan berkat ini juga harus dimaknai dengan benar. Ada banyak orang sanggup menerima berkat yang berkelimpahan, tetapi ketika diminta untuk menjadi berkat bagi lingkungan di sekitarnya, dia bergumul sedemikian rupa seolah-olah berkat yang berkelimpahan yang dia terima itu semata-mata adalah karena hasil usaha, upaya yang dia lakukan. Firman Tuhan mengajak kita untuk benar-benar berpusat kepada Allah Sang Pemberi berkat, bukan hanya kepada berkat yang diberikan oleh Allah tersebut. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, masa-masa ini kalau kita sejenak renungkan adalah masa-masa di mana Tuhan sedang membimbing kita untuk kembali menghayati arti tugas tanggung jawab panggilan kita sebagai ciptaan. Ya, beberapa bulan lamanya kita berdiam diri di rumah. Tentu dalam proses atau masa-masa atau tahapan-tahapan yang direncanakan oleh Allah ini membuat kita merefleksikan ulang bahwa hidup kita yang sekian lama diberkati oleh Allah dipersiapkan untuk menjadi berkat di tengah-tengah masa new normal yang akan kita jalani dan sudah mulai kita jalani
saat ini. Lalu ketika Tuhan sedang membimbing kita dalam tahapan dan proses kehidupan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita, maka jangan biarkan zona aman dan zona nyaman kita saat ini menjadi alasan untuk kita enggan taat pada perintah Allah, sehingga kita merasa bahwa zona aman dan zona nyaman itu membuat kita tidak bisa bergerak leluasa menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Lalu ada yang menarik yang dilakukan oleh Abram ketika dia mengingat Allah. Kata mesbah yang diungkapkan oleh teks Alkitab kita ini mengajak setiap orang percaya saat ini menjadikan apapun dalam kehidupan kita, situasi yang terjadi ini, untuk mengingat bahwa kalau itu terjadi tentu atas perkenanan Tuhan. Maka sudah selayaknya apa yang Abram lakukan mengingat Allah, itu pun kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka mesbah yang dibangun Abram ini menolong dia untuk mengingat dan senantiasa bersyukur bahwa Allah adalah pusat kehidupannya. Maka kita pun di tengah-tengah kehidupan kita saat ini mengingat Allah dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini akan menjadi gaya hidup orang percaya saat ini. Dan yakinlah, di tengah-tengah situasi sulit saat ini, Tuhan tetap memperhatikan apa yang kita butuhkan. Hidup kita diberkati, lalu ketika hidup kita diberkati oleh Tuhan, jadilah berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, karena kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar mengajak kami belajar dari ketaatan Abram memenuhi panggilan dan perintah Allah. Maka sebagai umat tebusan-Mu, kami pun mau mengarahkan hidup kami untuk taat dan setia akan rencana Allah. Dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Bapa yang baik, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat HKBP Pondok Cabe yang beribadah di rumah maupun yang melakukan ibadah di gedung gereja pada hari ini. Semua boleh mengingat akan kebaikan Tuhan, bersyukur senantiasa atas kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan, sehingga apapun yang kami pergumulkan, apapun yang kami rindukan di masa-masa sulit saat ini, kami boleh bertekun di dalam doa, kami boleh senantiasa bersyukur akan kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan mampukan pemerintah kami di tingkat pusat sampai ke masing-masing daerah. Mereka boleh bersinergi untuk membawa bangsa dan negara kami ini keluar dari setiap masa-masa sulit. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.